adik-adik layan sekalian, kita bersyukur pada pagi ini kita boleh bersekutu walaupun ini masa dalam pandemi, tapi kita boleh beribadah secara virtual. Mari kita mulai ibadah kita dan kita mengangkatkan Mars PT. 1, 2, 3. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, hai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Ya, kita akan mengangkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang, bait yang pertama saja. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas pertolongan Tuhan, atas kemurahan Tuhan. Kami boleh beribadah pagi ini kembali Tuhan, di minggu yang baru ini, di akhir bulan Agustus ini Tuhan Yesus. Itu semua karena kemurahan dan kasih Tuhan semata dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, kami sungguh bersyukur dan memuji memuliakan Engkau. Dan kami mohon ampun untuk segala dosa-dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu ya Allah. Untuk kami layak memuji dan memuliakan Engkau. Untuk kami layak diisi oleh firman-Mu, diberkati oleh firman-Mu pagi ini. Layakkanlah kami Tuhan, berkatilah pujian dan penyembahan kami kepadamu. Biarlah semuanya itu menyukakan hati Tuhan saja. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesainya nanti Tuhan. Dan semuanya itu hanya hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan menuntun kami. Dan kami boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Terpuji dari Kau mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik sekalian, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Amsal 3. Kita buka Alkitab kita dari Amsal 3 ayat yang ke-13 sampai 20. Amsal 3 ayat 13 sampai yang ke-20. Kita baca bersama-sama.
Amsal 3 ayat 13 sampai yang ke-20. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan, tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan hormat. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Demikian firman Tuhan, terpujilah Allah. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, adapun judul firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini adalah pentingnya hikmat bagi masa depan. Pentingnya hikmat bagi masa depan. Kitab Amsal di dalam Perjanjian Lama adalah merupakan kumpulan sastra hikmat. Kumpulan sastra hikmat tradisional. Berarti Amsal ini adalah kumpulan sastra hikmat yang sudah lama sekali. Sastra kuno, kalau bisa dikatakan. Sudah dikenal lama, jauh di Timur Tengah, kuno waktu itu. Kalau tradisional berarti sastra hikmat ini, Amsal ini sudah lama sekali. Artinya, sastra hikmat ini tidak hanya ada di tengah-tengah masyarakat Israel waktu itu, tapi juga di luar Israel, seperti Babel, Asyur, dan di daerah Mesir. Tetapi ada perbedaannya adik-adik sekalian. Hikmat yang dari Tuhan, hikmat yang di Israel. Hikmat yang di Israel itu adalah sumbernya daripada Tuhan sendiri. Sedangkan hikmat yang di luar Israel itu adalah berasal dari dewa-dewa sesuai keyakinan mereka. Dasar hikmat bagi orang Israel dan bagi kita adalah berasal dari Yahweh, Tuhan kita. Bacaan kita dari ayat 13, tapi kita mulai dari ayat 12 kita lihat. Dikatakan di sana, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Nah, itu alasannya di ayat yang ke-13, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Nah, itulah alasannya dikatakan bahwa mengapa kita jangan menolak ajaran, jangan menolak didikan, jangan bosan menerima peringatan daripada Tuhan, yaitu firman Tuhan sendiri. Karena di ayat 12 tadi dikatakan, karena Tuhan memberikan ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah
kepada anak yang disayanginya. Memang ayah yang memukul anaknya sering tidak bisa diterima. Dan anak sering tidak percaya bahwa orang tua memukulnya karena sayang kepada anaknya. Padahal di sini katakan berbahagialah orang yang mendapat hikmah, yang beroleh kepandaian. Dan ayat 12 dikatakan karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Jadi dia dihajar, dia ditegur, dia diajar, dia dididik karena ayah kita menyayangi kita. Karena mama kita menyayangi kita. Demikian juga Tuhan. Tuhan mendidik, mengajar kita melalui kebenaran firman-Nya karena Allah sungguh-sungguh mengasihi kita, menyayangi kita. Di ayat 13 dikatakan tadi, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Kebahagiaan yang penuh berkat akan menjadi milik seseorang yang berhikmat, yaitu orang yang menerima didikan dan tidak bosan terhadap peringatan Tuhan. Nah, jadi ada. Biar tujuan kita memang untuk kebahagiaan. Tanya deh, semua orang tujuan hidupnya untuk bisa berbahagia. Orang juga menuntut ilmu setinggi-tingginya untuk berbahagia. Orang tua juga, tanya deh mama papa, tujuannya juga untuk kebahagiaan, memperoleh anak, memperoleh berkat-berkat Tuhan untuk kebahagiaan. Nah, demikian juga kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan yang diperoleh dari hikmat Tuhan. Dari mana hikmat Tuhan itu? Yaitu adalah dari teguran, dari ketetapan Tuhan, dari peringatan Tuhan, yaitu firman Tuhan sendiri. Menurut NIV atau New International Version Holy Bible Alkitab, hikmat itu disebutkan blessed, berarti diberkati. Jadi orang yang menerima hikmat, orang yang menerima didikan, orang yang menerima peringatan Tuhan, orang melakukan peringatan Tuhan adalah orang yang diberkati. Jadi luar biasa, orang yang diberkati, orang yang bahagia adalah orang yang diberkati. Di ayat 13-18 itu adalah berbahagia bukan karena harta duniawi. Berbahagia di sini bukan karena harta duniawi. Hikmat dan kepandaian melebihi harta duniawi. Dikatakan di situ, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Melebihi perak dan melebihi emas. Ia melebihi, ayat 15 dikatakan lagi, ia melebihi, lebih berharga daripada permata apapun yang diinginkan, tidak dapat menyamainya. Berarti hikmat itu jauh lebih tinggi di atas segalanya, harta yang sangat berharga di dunia ini. Umur panjang, ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya ialah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Nah, luar biasa adik-adik sekalian. Lebih tinggi daripada permata. Lebih tinggi daripada harta yang paling berharga yang ada di dunia ini. Kalau kita melihat seperti Raja Salomo, kita buka 2 Tawarik 1 ayat 11 sampai 12. Kita buka 2 Tawarik 1
ayat 11 sampai 12. 2 Tawarik 1 ayat 11 sampai 12 dikatakan di situ. Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak menerima umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatmu yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Nah, Salomo tidak meminta harta, kekayaan, bahkan nyawa musuhnya sendiri. Dia tidak meminta umur panjang. Tapi Salomo meminta hikmat daripada Tuhan, yaitu kebijaksanaan dan pengertian untuk menghakimi umatnya. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan di ayat 12 itu, selain itu akan kuberikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana sebelumnya belum pernah ada pada raja-raja sebelumnya, sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Nah, luar biasa. Salomo memilih yang terbaik, dan Allah memberikan lebih dari harta yang paling berharga. Dan dikatakan, tetapi umur panjang dan kekayaan akan ditambahkan bagi orang yang berhikmat, orang yang takut akan Tuhan. Itu di ayat 16. Dan pemazmur mengatakan di Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian rupa, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Di ayat 18 disebutkan, dikatakan di situ, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Kita yang diberkati, kita yang berhikmat, firman Tuhan katakan, tidak kita saja yang menikmati hikmat dan berkat itu, tetapi orang lain juga, agar merasakan kasih Tuhan yang melalui hidup kita kepada kehidupan mereka. Jadi adik-adik sekalian, secara mendasar, menurut firman Tuhan, hikmat yang dari Allah diperoleh berdasarkan didikan dan peringatan Tuhan melalui firman-Nya. Jadi bagaimana kita mengusahakan diri kita untuk beroleh hikmat, beroleh berkat, adalah kita belajar firman Tuhan, hidup sesuai firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dengar-dengaran akan firman Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan. Kita mengikuti ajaran, teguran, didikan dari firman Tuhan. Berkat, bahagia, sejahtera, berarti kita adalah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dikatakan di ayat 17 itu, seperti pohon yang menjadi berkat bagi bangsa lain. Adik-adik sekalian, menjadi berkat di sekolah, di lingkungan, di keluarga, dimanapun adik-adik berada. Senantiasa mengandalkan Tuhan. Jadi Tuhan
akan menolong adik-adik dengan hidup sesuai dengan teguran dan ajaran Tuhan. Sebagaimana Salomo mendapatkan berkat yang luar biasa. Dia hanya meminta hikmat, tapi Tuhan cukupkan berkat yang luar biasa. Untuk itu adik-adik percayalah dan yakin. Jikalau kita hidup sesuai dengan ajaran dan teguran, hidup dari hikmat Tuhan itu sendiri, maka kita menjadi orang yang diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita, kemanapun kita melangkah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas pimpinanmu, atas perkenanmu Bapa. Kami boleh diberkati, diisi oleh firman. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami. Kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Kami boleh hidup di dalam hikmat. Dan kami menjadi terberkati. Dan kami boleh menjadi berkat-Mu, saluran berkat-Mu, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Ampunlah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu kita memuji Tuhan kembali dari semula. Dari semula Kau telah tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau telah siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua abad, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua abad, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Terpujilah Dikau yang mengasihi kami, Allah yang maha murah, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha melihat. Engkau melihat dan mengetahui Tuhan pergumulan kami, anak-anak-Mu teruna khususnya, dan pergumulan jemaat-Mu GPIB Kalis. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami saat ini. Dengan sepenuh hati kami memohon kepadamu Tuhan. Mari lawatlah bangsa kami dalam kondisi sekarang ini Tuhan Yesus. Di masa pandemi. Dengan pergumulan yang berat. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Lawatlah bangsa kami Tuhan. Tuhan yang carmung tangan dalam pemulihan bangsa kami. Berikan hikmah, pengetahuan, kebijaksanaan bagi pemerintah kami untuk menemukan jalan keluar yang terbaik bagi persoalan yang dihadapi bangsa kami. Dampak pandemi ini juga pada perekonomian yang melemah Tuhan. Juga kesejahteraan yang berkurang Bapa. Juga ketertiban dan keamanan bagi bangsa kami. Mari Tuhan campur tangan di dalam. Kami juga Tuhan berdoa buat para pasien, buat yang menderita di rumah sakit maupun di rumah. Biar Tuhan berkati pengobatan yang dilakukan. Berkati obat maupun para suster, dokter, perawat, para medis Tuhan. Yang boleh semuanya itu membawa kesembuhan bagi para pasien Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuatkan mereka Tuhan. Mampukan mereka untuk menanggung itu. Bila kami juga boleh belajar dari peristiwa ini Tuhan. Kami boleh semakin takut pada Tuhan.
semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja-gereja di seluruh bumi, di Indonesia ini Tuhan. Berkati para hamba Tuhan, berkati para jemaat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah semakin kuat dan teguhkan iman percaya mereka, khususnya gereja kami Tuhan, GBI BKS. Mari Tuhan Engkau datang memberkati KMJ kami, para presbiter Tuhan Yesus, dan seluruh jemaat Tuhan Yesus, para panitia dan komisi yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami. Jauhkan kami dari segala pencobaan. Jauhkan kami dari segala virus corona sekarang ini Tuhan Yesus. Biarlah kami senantiasa hidup di dalam kasih Tuhan. Boleh merendahkan diri kami, bertelut di kaki-Mu. Boleh kami persembahkan yang terbaik dari kehidupan kami. Kami juga berdoa buat mereka yang sedang dalam sakit penyakit. Jemaat-Mu yang ada Tuhan, mari biarlah Tuhan menguatkan, menyembuhkan mereka. Yang dalam kesusahan dan kesedihan, mari melawat mereka, menghiburkan mereka. Juga Tuhan Yesus bagi para janda-janda, yatim piatu dalam kondisi ekonomi yang sulit sekarang Tuhan. Engkau datang melawat mereka Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau hidup bersama-sama dengan mereka. Kami berdoa buat anak-anak-Mu teruna GPI BKS Tuhan. Terus terang Tuhan, kami sungguh sudah lama sekali Tuhan, kami rindu bersekutu di rumah-Mu bersama-sama. Tapi kami percaya Tuhan, berikan kekuatan iman bagi kami, buat semua kakak layan, buat adik-adik kami Tuhan Yesus. Biar mereka tinggal di dalam kasih Tuhan, sungguh berserah penuh kepada Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Hamba berdoa untuk tidak ada yang sakit Tuhan, untuk tidak ada Tuhan yang lemah Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu, biarlah darah-Mu yang menyucikan kami Tuhan. Naungi kami Tuhan dengan sayap-Mu yang kudus itu. Juga semua keluarga kami Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan akan cukupkan segala kebutuhan kami juga Tuhan. Biarlah kami boleh tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan. Dipenuhi hikmat daripada Tuhan. Sehingga kami memperoleh berkat-Mu Tuhan. Dan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunlah dosa-dosa dan pelanggaran kami. Kami angkatkan doa permohonan kami ini hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa sempurna. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin adik-adik. Selanjutnya kita akan masuk dalam persembahan. Sebelumnya kita akan dengarkan firman Tuhan dari Maleakhi 3 ayat 10. Firman Tuhan kita buka dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita mengumpulkan persembahan, kita mengangkatkan kidung jemaat dari 424. Yesus menginginkan daku baik yang pertama. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar
kita masuk dalam doa persembahan. Terima kasih Tuhan atas persembahan yang boleh kami kumpulkan. Semuanya ini adalah Tuhan, berasal daripada Tuhan. Dan inilah ungkapan syukur kami kepadamu. Berkatilah ini Tuhan, untuk berguna, untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita kembali bernyanyi ayat yang kedua, dan kita akan akhiri nanti dengan doa penutup. Kita tetap dalam posisi berdiri. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita berdoa dan kita akan terima berkat dari Tuhan. Ya Bapa, Kamu mengaminkan firman-Mu. Kami mau hidup di dalam hikmat Tuhan. Kami mau hidup dalam ketetapan Tuhan. Kami mau hidup di dalam perintah Tuhan. Kami mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami boleh bersinar sesuai yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kami berada. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memampukan kami dan memberkati kami. Kita terima berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.